semuanya, apa kabarnya hari ini? Bersyukur banget nih kalau Cici masih bisa menyapa kalian sampai di akhir tahun ini. Walaupun kita harus ibadah online, tapi Cici percaya kita harus semakin bersukacita. Walaupun kita masih harus ibadah di rumah. Nah, adik-adik semua nggak usah berlama-lama lagi ya. Yuk kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau jadikan hari lagi, pada hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, mau menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan juga tarian, biar Tuhan saja yang tuntun kami dan biarlah kembali semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang udah gak sabar untuk memuji muliakan nama Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan. Halo adik-adik semua, sudah semangat memuji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Biar kita temukan sukacita di dalam kita semua. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik semua, sekali lagi kita nyatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi, syukur bagimu, syukur bagimu. Yuk adik-adik semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah pimpin kami dari awal sampai saat ini, Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, Tuhan, untuk menerima apa yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik semuanya, sekarang kalian sudah siap dong untuk mendengar firman Tuhan ya? Wah, pasti kalian tanya-tanya, wah Cici udah pakai topi Santa ya? Karena apa? Iya, bulan ini adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan dengan hari Natal. Tapi hari Natal tidak identik dengan atribut-atribut Natal ya. Cici mau sampaikan di sini bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, bukan atribut-atributnya, tapi kita fokus kepada arti kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, tema hari ini adalah Natal membawa sukacita. Kenapa Cici katakan Natal membawa sukacita? Karena Natal kita memperingati hari kelahiran ya. Coba kalian di rumah atau misalnya punya saudara ya, ada adik bayi yang baru lahir. Wah, pasti semua bersukacita. Maminya, papinya, koko cicinya, oma opanya, mungkin saudara-saudara yang lain, teman-temannya yang lain, pasti bersukacita. Dan mereka biasanya apa? Suka memberikan hadiah kepada adik yang baru lahir, ya kan? Iya. Nah, begitu juga tentang kelahiran Tuhan Yesus.
tidak hanya membawa kegembiraan kepada Maria dan Yusuf saja, tetapi dikatakan di dalam Alkitab, kelahirannya membawa kabar sukacita kepada seluruh dunia. Ya. Nah, Cici mau ambil cerita firman Tuhan hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam Lukas 2. Kita ambil mulai ayat 8. Nah, di sini dikatakan judulnya Gembala-Gembala. Nah, kenapa Cici mau ambil cerita tentang gembala-gembala? Yuk, kalian coba perhatikan video berikut ini mengenai firman di dalam Lukas 2 ayat 8. Yuk sama-sama kita saksikan. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat-tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
sudah menyaksikan video tentang para gembala. Nah, kalau kita lihat di dalam video tadi yang kalian sudah lihat, ya, diceritakan tentang apa? Para gembala mendapat kabar sukacita dari malaikat-malaikat surga. Ya, mereka dipilih untuk mendapat kabar sukacita itu. Ya, Tuhan Yesus mau lahir bagi setiap orang. Kalau kita lihat gembala-gembala itu kehidupannya gimana sih? Iya, orang-orang yang sederhana. Lihat saja pakaian mereka ya. Iya, pakaian mereka juga tidak pakaian yang bagus. Mungkin mereka kelihatan lusuh karena mereka harus apa? Tiap hari menjaga ternak, domba, ya, berpindah-pindah tempat, mencari rumput, padang rumput yang hijau untuk domba-dombanya makan. Kadang mereka tidur di padang rumput itu. Ya, mereka nggak pulang, mereka jaga domba-domba itu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus lahir itu, pekerjaan gembala adalah satu pekerjaan yang dikatakan pekerjaan yang rendah. Ya, mereka orang-orang yang miskin mungkin, mereka orang-orang yang merasa dilihat orang tidak punya bukan orang yang kaya, ya, tapi mereka orang yang sederhana, mereka orang yang bekerja menggembalakan domba-domba, sehingga mungkin orang-orang juga nggak mau terlalu dekat sama mereka, ya. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus mau pilih mereka untuk boleh datang ke Tuhan Yesus, ke tempat Tuhan Yesus lahir? Mereka diarahkan untuk datang ke Bethlehem melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam palungan. Dia lahir di dalam kandang. Ya, Tuhan Yesus itu adalah raja segala raja. Tetapi Tuhan Yesus tidak memilih lahir di tempat yang mewah, penginapan yang baik. Tetapi Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba. Ya, kandang yang kotor, kandang yang mungkin bau, ya. Wah, kita coba kalau ke kandang domba atau gimana kuda gitu ya, pasti bau ya. Nah, disitulah tempat Yesus dilahirkan dan Tuhan Yesus mau gembala-gembala itu datang kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan gembala-gembala itu? Ketika mereka mendengar kabar sukacita, mereka langsung berangkat untuk pergi melihat Tuhan Yesus. Nah, dan di dalam perjalanan itu mereka apa? Mereka memberitakan sukacita. Kabar sukacita itu juga mereka tidak menyimpannya sendirian. Dikatakan di situ ya, mereka juga memberikan berita itu kepada orang-orang yang mereka temui. Ya, tentang apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyimpan sukacita dan gembira itu sendiri. Mereka menyampaikan kepada orang-orang lain. Ya, nah, begitulah adik-adik. Kita mau contoh para gembala ini. Ya, di dalam kondisi apapun, ketika kita mendengar kabar sukacita itu, kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak boleh apa? Merasa sedih. Karena apa? Kondisi saat ini merayakan Natal, mungkin kita tidak bisa di gereja, ya. Kita tidak bisa latihan-latihan Natal seperti tahun-tahun lalu yang kita lakukan. Nah, tapi kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena Natal bukan perayaannya yang mewah, bukan kado-kado Natal yang bagus, ya. Mungkin bukan ada kue-kue yang enak, ya, atau kita pergi berlibur ke luar negeri. Dan sekarang itu tidak bisa dilakukan sebebas yang biasanya kita lakukan. Kegiatan apa yang kita lakukan? Melayani di dalam perayaan Natal gereja, di sekolah minggu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau katakan, Natal tidak hanya perayaannya saja,
tetapi Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hati kita siapkan sebagai kandang untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ya, hati kita siapkan supaya Yesus mau hadir, datang dan lahir di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hati kita, ya, sehingga apapun kondisi yang kita rasakan saat ini, ya, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh bersedih, ya, tetapi Tuhan Yesus mau katakan Natal membawa sukacita bagi setiap orang, ya. Dan juga kita mau melihat bahwa gembala-gembala itu aja bisa membagikan sukacita itu kepada orang-orang lain. Nah, begitu juga dengan kita. Natal ini, ya, membawa hikmat tersendiri buat kita. Kita mau peduli dengan orang lain, sukacita yang kita rasakan, berkat yang kita rasakan, yang Tuhan berikan, kita boleh membagikan sukacita dan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada teman kita yang membutuhkan sesuatu, kita bisa bantu, ya. Mungkin kalian di rumah tidak bisa kemana-mana, membantu mama dan papa, membuat orang-orang di rumah merasakan sukacita juga yang kalian rasakan. Nah, ya, jangan ngambek-ngambek kalau nggak bisa kemana-mana, jangan ngambek kalau mami papi belum bisa memberikan hadiah Natal, ya. Jangan ngambek kalau di rumah tidak ada pohon Natal atau hiasan-hiasan Natal yang bagus, karena itu bukanlah fokus kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita mau tetap bersukacita di dalam keadaan apapun, ya, dan Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, ya, itulah firman yang disampaikan pagi ini. Natal membawa sukacita bagi kita semua. Yuk, kita mau baca ayat hafalan minggu ini di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, itu ayat hafalan hari ini ya, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Kalian baca, hafalkan, dan boleh kalian share ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, sekarang saatnya kita mau tutup di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh terus belajar untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya ketika mereka merasakan sedih, Engkau yang memberikan sukacita di dalam hati mereka, dan mereka boleh merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka melalui kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk saling mengasihi, untuk tetap bersyukur dan bersukacita sehingga damai sejahtera ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak, memberikan kesehatan, perlindungan bagi mereka, dan setiap anak-anak boleh merasakan kasih dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa minggu depan ikut ibadah Natal melalui Zoom. Mulai 10.20 kalian sudah boleh ikut, dan linknya nanti akan di-share ya. Dan kalian boleh ikut ibadah Natal sekolah minggu melalui Zoom.
Ya, kalian boleh menikmati ibadah Natal bersama-sama walaupun tidak di gereja, tetapi kita tetap merayakan ibadah Natal di rumah masing-masing. Kalian boleh ikut ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.